Barakallahu fikum. Memang Nabi SAW ini bisa diteladani oleh siapapun. Makanya tadi Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah sebagai suri teladan untuk semua itu pertama-tama lakum, untuk kalian semua. Tidak ada batas dalam meneladani Nabi SAW. Beliau berumah tangga dengan satu istri, pernah. Beliau berumah tangga dengan beberapa istri, pernah. Ya, beliau dalam keadaan miskin, pernah. Beliau dalam keadaan kecukupan, pernah. Beliau sebagai pedagang, iya. Beliau sebagai seorang guru, iya. Beliau seorang panglima perang, iya. Beliau seorang pemimpin negara, iya. Beliau seorang sahabat, iya. Beliau seorang ayah, iya. Beliau seorang suami, iya. Beliau seorang sahabat. Beliau seorang tetangga. Semuanya terbaik pada Rasulullah SAW itu. Juga misalnya beliau pernah berkorban dengan 100 ekor unta pada saat Haji Wada itu. Rasulullah berkorban 100 ekor unta, 63 ekor beliau sembelih sendiri, ya, 37 ekor diserahkan kepada Sayyidina Ali untuk disembelih. Tapi pernah juga beliau berkorban itu dengan hanya 1 ekor kambing. Itu pun beliau katakan untuk Muhammad SAW dan keluarga Muhammad SAW dan umat Muhammad SAW yang tidak bisa berkorban. Jadi mau diambil dari sudut pandang manapun, Rasulullah SAW ini adalah suri tauladan terbaik, ya, bagi siapapun yang menghendaki mengambil suri tauladan dari segala aspek yang ada pada diri pribadi beliau. Maka para ulama mengatakan dalam meladani Rasulullah ada 2 pendekatan yang selama diniatkan untuk meladani dan karena cinta kepada Rasulullah, dua-duanya berpahala. Ada pendekatan yang disebut pendekatan ta'abbudi. Pendekatan ta'abbudi itu pokoknya Rasulullah gimana saya ikutin. Nah, seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, itu ketika berangkat haji atau umrah, melewati satu tempat, dia radhiyallahu anhu selalu, ya, kepalanya dibelokkan begini. Maka para sahabat bertanya, yang lain, murid-murid beliau bertanya, ada apa wahai Abdullah bin Umar, kenapa Anda selalu memelengkan kepala Anda di tempat ini? Karena dulu di sini, kata Abdullah bin Umar, ada sebuah pohon. Dan kemudian tangkai pohon itu ada yang manglong, ya, bahasa Jawanya itu, ada yang kemudian mengarah ke arah bawah begitu. Ketika Nabi SAW lewat dengan untanya di tempat ini, maka beliau kemudian menggerakkan kepalanya menghindar dari cabang pohon tersebut. Maka saya menirukan beliau. Loh, sekarang pohonnya sudah nggak ada. Pohonnya sudah ditebang orang. Tapi Abdullah bin Umar tetap melakukannya. Kata beliau, ya ini pendekatan yang meladani Rasulullah itu ta'abbudi. Pokoknya Rasulullah ngapain aja saya ikutin. Itu juga berpahala. Ya. Rasulullah itu siwak itu pakai miswak. Miswaknya itu dari kayu. Oh, itu namanya pendekatan ta'abbudi. Pokoknya saya miswakan pakai kayu siwak itu, kayu arak itu. Itu pendekatannya ta'abbudi. Tapi ada pendekatan yang disebut meladani Rasulullah secara ta'akuli. Secara ta'akuli artinya ya difikirkan. Misalnya Rasulullah bersiwak dengan miswak. Nah, sekarang ya saya tidak harus dengan miswak, tapi saya merawat gigi dengan baik. Saya menyikat gigi dengan rajin. Saya menjaga bau mulut saya tetap segar. Saya rutin pergi ke dokter gigi untuk berkonsultasi, menjaga kesehatan gigi dan gusi saya. Ya. Saya niatkan untuk bernafas segar, bermulut wangi setiap saat supaya orang-orang nyaman sebagaimana Rasulullah SAW itu nyaman bagi semua orang. Ini namanya pendekatannya ta'akuli. Nah, 2 hal ini, pendekatan meladani Rasulullah secara ta'abbudi maupun ta'akuli, selama karena cinta kepada beliau SAW, maka insya Allah berpahala dan mengantarkan kita mudah-mudahan bisa kelak dihimpunkan oleh Allah bersama beliau SAW di akhirat. Allah Alhamdulillah.